Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mitra RKS dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya Yuni Sarana bisa hadir kembali di channel RKS TV. Nah, pagi ini saya bersama perempuan-perempuan hebat dari Kota Santri ya. Semua perempuan hebat ya, pasti punya potensi masing-masing. Nah, kita menghadirkan dua narasumber kita. Yang pertama ada Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Dr. Anda Hajah Hindun, kemudian juga ada Bu Tini. Anda mungkin pasti tidak asing ya mitra RKS dengan Dr. Anda Hajah Hindun karena beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan dan di sebelah Ibu Hindun juga ada salah satu warga Kabupaten Pekalongan yang juga tidak kalah punya potensi lain pastinya ya. Kita kenalan satu persatu biar lebih akrab ya mitra RKS. Kita kenalan dulu ke Ibu Hindun ya, makin akrab biar makin cinta gitu ya Bu ya. Nah, selamat pagi Bu Hindun. Pagi Mbak. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Ini sebuah kebanggaan bagi saya Bu, bisa ketemu langsung dengan Bu Hindun. Siapa tadi? Yuni Bu. Udah tua lupa? Enggak lah, kita masih seumuran Bu. Semangatnya selalu muda ya Bu ya. Kemudian juga ada Bu Tini. Selamat pagi Bu Tini. Selamat pagi Mbak Yuni. Sehat ya Bu ya? Luar biasa, seger-seger semuanya pagi ini mitra RKS. Nah, tema kita pagi ini terkait dengan pemberdayaan perempuan Kota Santri. Nah, untuk Anda jangan lupa ajak sebanyak mungkin untuk melihat channel kita RKS TV karena banyak sekali konten-konten menarik ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya sekarang juga. Bu Hindun, ini sibuk banget, sebuah kebanggaan bagi teman-teman RKS saya khususnya untuk bisa bersama Bu Hindun di sini ya, sudah meluangkan waktunya. Nah, terkait dengan pemberdayaan perempuan nih Bu Hindun, sebenarnya aspek yang paling penting itu apa Bu Hindun dalam pemberdayaan perempuan? Ya, jadi sebelum kita melangkah ke aspek yang penting, tentu kita harus mengetahui pemberdayaan perempuan itu apa. Pemberdayaan perempuan itu ya upaya yang dilakukan oleh kita semua, termasuk pemerintah, masyarakat, dalam rangka bagaimana agar perempuan itu menjadi kuat, ya, menjadi berdaya, menjadi apa ya, berkembang. Ya. Jadi upaya untuk mengembangkan baik di semua lini ekonomi, ini sosial budaya, ini politik, ya semuanya agar perempuan itu menjadi sadar, kuat ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi yang ditanyakan, apa kira-kira? Tentu yang pertama adalah pendidikan. Ini menjadi aspek yang sangat penting ya bagi perempuan itu sendiri. Aspek pendidikan harus kita dorong. Dulu ketika kita melihat kembali ke sejarah masa lalu, perempuan itu sangat tertinggal sekali. Kenapa Bu R.A. Kartini memperjuangkan bagaimana perempuan untuk memperoleh pendidikan, ya. Dan hari ini eranya sudah sangat maju sekali. Tentu pendidikan harus kita dorong. Apalagi di Kabupaten Pekalongan, jumlah penduduk itu kalau antara laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Sama ya Bu ya? Malah 51% itu perempuan. Oleh karena itu ya perempuan harus juga menikmati pendidikan. Bukan hanya pendidikan SD saja sudah cukup, tetapi tentu kelanjutan dari pendidikan itu harus diteruskan ya. Termasuk pendidikan di lingkungan masyarakat. Itu kan ada organisasi-organisasi juga, organisasi perempuan, ada majelis-majelis taklim perempuan, itu juga bagian dari pendidikan masyarakat untuk perempuan. Di mana saja ada kumpulan PKK, RT, RW, itu juga bagian dari pendidikan, bagaimana meningkatkan keterlibatan perempuan untuk menaikkan derajat pendidikannya agar dia lebih pinter, dia lebih cerdas, mengetahui hal-hal yang berkait dengan apa tugas perempuan, bagaimana nanti di dalam keluarga mendidik anak dan seterusnya kan, itu kan perlu pendidikan yang baik. Kemudian yang kedua aspek keterampilan, ya keterampilan itu juga sangat penting karena orang yang terampil itu tentu juga selain terampil secara
pribadi dia enjoy sebagai pekerjaan tentu bernilai ekonomi ya, orang terampil. Oleh karena itu tentu aspek-aspek itu menjadi hal yang penting sehingga perempuan itu nanti mempunyai profesional ya, profesional yang tinggi di samping pendidikannya juga baik. Seperti itu ya. Saya jadi ingat nih, ada yang pernah bilang kemajuan suatu bangsa itu tergantung dari kualitas perempuannya, bisa dilihat dari kualitas perempuannya karena dia nanti akan mendidik anaknya gitu ya Bu ya. Nah, saya sangat setuju sekali. Tadi disampaikan juga oleh Bu Hindun aspek penting pemberdayaan perempuan salah satunya adalah pendidikan ya Bu ya. Nah, peran penting perempuan dalam ekonomi dan pembangunan masyarakat menurut pandangan Bu Hindun sebagai Ketua DPRD Kabupaten Iya. Jadi kita kenal yang namanya gender ya. Gender itu kan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Artinya bahwa laki-laki dan perempuan itu dalam kiprah bernegara, bermasyarakat itu mempunyai hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, ya tentu bisa dilakukan kalau perempuan itu tadi berdaya ya, dengan tingkat pendidikan, mereka menjadi setara antara laki-laki dan perempuan karena mempunyai kapasitas yang sama ya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian pemerintah juga dalam undang-undang sudah banyak memberikan aturan-aturan yang memberikan keleluasaan bagaimana perempuan itu untuk berkiprah di dalam bangsa dan negaranya itu sendiri ya. Kalau di undang-undang pemilu, undang-undang tentang perlindungan perempuan ya dan anak itu undang-undang 23 2014 kalau 2000 berapa itu juga memberikan ruang kepada perempuan, bagaimana perempuan untuk menjadi setara dan nanti bisa memberikan bentuk partisipasi dalam pembangunan negaranya itu sendiri ya, sehingga perempuan tentu dalam hal keterlibatan untuk membangun bangsa dan negaranya itu bisa ikut bersama-sama menjadi bagian dari bangsa untuk menyumbangkan apa yang menjadi kewajiban hak sebagai warga negara. Seperti itu ya Bu ya. Nah saya ke Bu Tini nih. Bu Tini ini dari kajian ya Bu Tini ya, kelompok perempuan pekerja. Nah Bu Tini ini selain sebagai ibu rumah tangga sama seperti Bu Hindun ya Bu ya, mengasuh putra-putrinya juga bekerja juga ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu Tini kesehariannya nih. Saya bekerja di rumah sebagai penjahit. Oh desainer ya. Ini baju-baju kita ini. Nanti saya dijahitin. Saya juga. Ini mungkin banyak yang dibuat oleh Bu Tini yang dipakai oleh teman-teman juga ya Bu ya. Luar biasa, semoga semakin sukses ya Bu ya. Amin. Bisa membawa nama Kabupaten Pekalongan juga di kancah nasional dalam hal bidang desainer gitu ya. Nah Bu Tini, menurut Bu Tini seperti apa sih, sepenting apa sih pemberdayaan perempuan Bu Tini? Menurut saya sangat penting Mbak ini ya, kalau di dalam keluarga perempuan kan sebagai bendahara rumah tangga ya. Ya siap harus bisa mengatur keuangan semuanya. Bukan perempuan ya Mbak ini ya. Terus kalau di dalam masyarakat menurut saya juga sangat penting. Soalnya kan saya juga aktif di kegiatan desa-desa ya, PKK juga aktif. Terus ya ada RT RW balai desa saya aktif. Terus seperti yang Bu Hindun tadi bilang ada pengajian gitu juga. Alhamdulillah saya aktif juga. Ya, menurut saya sangat penting peran perempuan untuk masyarakat di desa ya. Soalnya kan perempuan gimana ya, menurut saya perempuan itu hebat. Terus juga selain jadi bendahara itu ya perempuan di masyarakat. Perempuan di masyarakat juga menurut saya sangat dibutuhkan ya Mbak Yuni ya, untuk segala sesuatu. Kalau urusan yang kecil ya, kerja bakti itu kan perempuan pasti kan berperan juga ya. Ini aja Mbak Yuni. Iya, jadi dan jam kerjanya itu tidak
terbatas ya dari pagi sampai malam gitu ya Bu ya, mengurus putra putrinya, belum lagi pekerjaan di luar. Makanya kita sangat bangga sekali dengan perempuan-perempuan yang ada di sini. Tepuk tangan boleh untuk Bu Hindun dan juga Bu Tini ya, karena semua orang punya kemampuan masing-masing ya Bu Hindun ya. Nah, saya ke Bu Hindun lagi nih Bu, terkait dengan peran pemerintah nih Bu dalam mendukung pemberdayaan perempuan Bu. Ya. Tentu peran pemerintah sangat penting sekali dalam hal bagaimana peran pemerintah kan memfasilitasi ya, mendorong perempuan agar bisa turut serta ikut membangun bangsa dan negaranya. Karena bangsa kita, bangsa itu kan dimulai dari bagian yang terkecil, keluarga. Ya, bagaimana berperan anaknya supaya tidak stunting, itu juga peran keluarga penting ya. Dan ada perempuannya pasti ada ibunya. Ibunya harus cakep, harus pinter, gitu kan? Punya pengetahuan bagaimana memberikan gizi kepada anaknya, bagaimana ke posyandu ditimbang anaknya, bagaimana dari segi kalau apa itu sekolah mulai dari PAUD, dari pendidikan, kan semuanya penting. Sehingga pemerintah juga harus mendorong itu, keterlibatan perempuan agar bisa berkontribusi ya, berkiprah untuk kemajuan bangsa dan negaranya melalui keluarga itu sendiri. Ya, keluarga itu sendiri terutama kan. Kemudian juga fasilitasi terhadap peran perempuan di masyarakat. Tadi tentu ada dinas yang terkait dengan perempuan ini, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB ya. KB apalagi itu dinasnya. Itu program-program yang ada di dinas itu tentu harus menyentuh apa yang menjadi kebutuhan perempuan itu sendiri dalam hal pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender ya. Dan bagaimana agar perempuan itu bisa apa itu mempunyai kemauan, kesadaran diri untuk bisa berkembang. Ini dinas terkait tentu harus bisa memberikan fasilitasi terhadap perempuan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Seperti itu Bu. Nah, tantangan saat ini apa ya Bu yang dihadapi untuk pemberdayaan perempuan? Kemudian langkah-langkah untuk mengatasinya kira-kira seperti apa ya? Ya, tantangannya apa ya? Tantangannya saya kira pertama adalah bahwa kesadaran diri dari masing-masing perempuan itu sendiri. Kesadaran. Ya. Kemudian yang kedua, tentu faktor pendidikan dan ekonomi itu juga menjadi tantangan. Kalau pendidikannya rendah, ya pendidikannya rendah, kesadaran untuk bagaimana mengembangkan diri itu ya harus selalu disentuh terus oleh pemerintah. Kemudian ekonomi, tantangan ekonomi ini menjadi hal yang utama juga. Bagaimana mau berperan aktif untuk membangun masyarakatnya kalau ekonominya sendiri itu sangat minim. Oleh karena itu pemerintah harus menyentuh hal-hal tadi, pendidikan dan ekonomi. Ini menjadi sangat penting sekali. Bagaimana ekonomi perempuan menjadi berdaya seperti Bu Tini ini ya. Bu Tini bisa menjahit. Kalau dapat uang ya itu tentu kan bisa pergi nih Bu Tini aktivis ya aktif di desanya, di mana saja ya. Itu ikut. Tapi bagaimana kalau anaknya banyak, nggak punya biaya untuk membiayai anaknya, nggak bisa masak, nggak bisa ngeliwet dan seterusnya kan? Jadi masalah ya Bu ya? Jadi masalah bagaimana untuk berperan. Oleh karena itu ekonomi perempuan itu harus diberdayakan juga ya, oleh dinas terkait. Caranya bagaimana? Salah satunya memperkuat atau memfasilitasi keterampilan-keterampilan untuk perempuan itu sendiri. Karena dengan keterampilan mereka dengan keterampilan itu nanti diharapkan bisa mengembangkan. Misalnya keterampilan jahit ya bisa jahit ya, keterampilan bordir bisa bordir, keterampilan memasak apalagi sekarang perempuan kan rata-rata bisa memasak, walaupun sekarang yang namanya chef itu tidak mesti perempuan ya, bisa memasak. Memasak itu sekarang hebat ya, bisa bernilai ekonomi tinggi.
kemudian yang keterampilan-keterampilan yang harus diberikan. Teknologi saja sekarang kan bisa dikuasai oleh perempuan. Betul sekali. Iya, dia pintar mengoperasikan laptop, bisa menjadi YouTuber itu harus diberikan. Dan itu menghasilkan nilai ekonomi. Kalau sudah mempunyai sumber ekonomi, tentu bisa membiayai nafkah di dalam keluarganya, membantu bersama-sama dengan suaminya. Tentu itu bagian dari membangun masyarakat. Karena apa? Pada intinya nanti menyekolahkan anaknya, ya kan, memberi gizi anaknya yang baik, bisa lingkungan rumahnya itu ada mungkin bersih dan seterusnya. Itu dari tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, tingkat sosial, budaya masyarakat juga harus dibangun. Kebersihan itu. Kebersihan itu harus disampaikan kepada masyarakat bahwa bersih itu indah, bersih itu bisa menyehatkan, bersih itu menjadi nyaman, ya. Bersih kalau lingkungannya bersih, saya lingkungannya bersih, Mbak Tini lingkungannya bersih, Mbak Yuni lingkungannya bersih, ditiru oleh banyak orang, nanti desa menjadi bersih semua. Berawal dari kita ya Bu ya. Iya, akhirnya itulah bagian dari membangun bangsa negara. Ya. Nah Bu, terkait dengan membangun bangsa dan negara, tadi disampaikan ada pendidikan yang juga tidak kalah penting ya Bu ya. Nah bagaimana nih Bu memberikan pemahaman kepada masyarakat kita yang masih punya pemahaman seperti misalnya buat apa nih perempuan sekolah tinggi-tinggi, toh nantinya di dapur juga. Nah seperti itu, ini masih ada Bu. Oh gitu ya. Jadi itulah yang namanya gender. Gender itu pandangan yang sudah terbangun sejak lama, sejak dari puluhan tahun, dari nenek-nenek moyang kita, bahwa perempuan itu pasti pada sisi yang terbelakang, ya. Perempuan itu pada sisi yang second, ya, enggak nomor satu lah, ya. Malah sampai pada kebijakan pendidikan kita kan dulu, kalau zaman saya itu di pelajaran-pelajaran ayah pergi ke kantor, ibu memasak di dapur, kan gitu. Kalau sekarang kan enggak ya, ibunya sudah dirubah itu. Saya juga masih mengalami. Oh masih seperti Mbak Yuni ya. Iya kan. Itu perempuan itu pasti di nomor dua kan, apalagi mau berkiprah di masyarakat, di bidang politik apalagi, ya kan seperti itu. Jadi pandangan yang seperti itu bahwa perempuan konco wingking, kasur, sumur, dapur. Kemudian perempuan kalau misalnya pulang malam-malam kan pasti masyarakat kita kan mesti Jawa itu mulai bengi-bengi, tapi nek jalanan ora apa-apa. Padahal pulangnya perempuan bengi-bengi itu kadang-kadang kan dia belajar dengan teman-temannya misalnya, lembur nyambut gawe, tidak berbuat yang tidak baik kan misalnya. Tetapi pandangan masyarakat masih seperti itu. Tapi nek jalanan malah sombong turunan pelanggar. Nggak pulang ya Bu? Iya, tetap masa ada pandangan-pandangan yang mendiskriminasikan perempuan, itulah yang nanti harus disampaikan terus-menerus kepada masyarakat bahwa perempuan itu mempunyai hak yang sama untuk berkiprah, ya, di dalam membangun masyarakat dan negaranya. Tetapi kalau ada ranah domestik dan ada ranah privat, ya, ranah domestik, dan ada ranah luar, ya, non domestik itulah. Kalau di keluarga tentu menjadi bagaimana kesepakatan antara keluarga itu, yang namanya izin suami kan pasti sudah ketika kita keluar ya pasti kan gitu kan, ya tetap kita menghormati antara laki-laki dan perempuan di dalam ranah keluarga, tapi dalam ranah sosial masyarakat, ya itulah pandangan-pandangan seperti itu yang harus kita sampaikan terus, bahwa ternyata perempuan bisa loh, ya. Ya saya aja menjadi ketua DPRD, ya. Itu kan bisa, ya. Bisa siapa saja sekarang, bidan, guru, ya, dokter, ya, bupati kita perempuan, ya, bisa asal mempunyai kapasitas untuk itu, ya. Mempunyai kapasitas untuk itu. Jadi pandangan bahwa dilabelisasi bahwa perempuan itu bagian yang terbelakang, itu sesungguhnya harus disampaikan terus-menerus, dan itu pandangan yang bisa dirubah, ya, yang bisa dirubah. Yang merubah siapa, ya, zaman
ini ya harus kita sampaikan. Perempuan harus diberi kesempatan juga ya untuk belajar, untuk menikmati pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi, ya kan? Ya seperti itu. Jadi tidak selamanya pandangan itu selalu mendiskreditkan perempuan pada second opinion. Nah, semoga tayangan kita yang dilihat oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya juga ini bisa membuka pemahaman mereka, Bu, ya, bahwa perempuan ini punya peluang banyak, tidak kalah dengan laki-laki juga ya, Bu, ya. Saya ke Bu Tini lagi nih, Bu Tini. Bu Tini kan aktif di lingkungan sekitar ya. Iya. PKK, terus kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain sebagainya, Bu, ya. Nah, apa sih dampak positif yang Ibu rasakan, Bu? Positifnya kalau untuk masyarakat ya, saya lebih bisa sharing-sharing sama teman-teman. Terus kita nggak jenuh juga Mbak Yuni ya, kalau aja di rumah. Kalau di rumah aja nanti cari masalah sama suaminya. Terus kalau untuk di rumah juga kita dampaknya positif, kita pokoknya kerja kan bisa membantu perekonomian yang mungkin belum terpenuhi. Kalau kerja sendiri kayak Bu ya, zaman sekarang kan harus ada yang membantu, itu kan peran perempuan, peran istri kan. Menurut saya iya. Nah, Bu, kadang kita juga sering melihat kayak informasi-informasi seputar kekerasan yang dialami oleh perempuan-perempuan. Karena mereka tidak mau speak up gitu ya, Bu, ya. Apa yang disampaikan, Bu, melihat seperti ini? Ya. Ada undang-undang ya tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini yang tentu harus dipahami oleh semua masyarakat, ya, bahwa kekerasan itu ya sebenarnya tidak boleh untuk laki-laki dan perempuan, itu ya sama saja nggak boleh ya, apalagi terjadi di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, termasuk untuk perempuan. Kenapa kok terjadi pada perempuan? Karena perempuan dianggap lemah ya, jadi orang yang lemah itu mudah untuk bisa dilakukan kekerasan itu kan pada intinya ada dua, itu ada kekerasan fisik dan kekerasan non fisik ya, psikologis ya. Kekerasan fisik ya bagaimana misalnya di dalam rumah tangga ditampar, ditempeleng, diinjak-injak, ya ini kekerasan fisik. Ini kadang-kadang terjadi juga ya di lingkungan kita, di masyarakat kita, apalagi dipertontonkan oleh media sekarang ya, ini nggak boleh terjadi. Kemudian juga kekerasan non fisik ini biasa terjadi ini, tidak kroso bahwa itu sangat menyentuh menyakitkan hati perempuan, tapi itu sesungguhnya kekerasan. Hanya saja kalau perempuan itu kadang-kadang lebih banyak mengalah ya, lebih banyak mengalah karena apa? Ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan. Aku walaupun bojone iki karo aku senengnya nempeleng, senengnya menyakiti, sampai pada terjadi kekerasan fisik yang sangat luar biasa. Tetapi biasanya pertimbangan perempuan itu macam-macam itu ya. Anake priye, aku sempat makani sopo, orang dibujuk kae dan seterusnya. Nah, inilah yang harus disadarkan kepada laki-laki dan perempuan juga ya. Tentu siapa yang lemah di situ? Perempuan kan, pihak perempuan. Ada undang-undang. Ini delik aduan ini kayaknya undang-undangnya. Delik aduan. Kalau itu perempuan itu tidak terima, dilaporkan ke polisi, bisa jadi masalah dalam keluarga itu, ya. Dipanggil itu laki-lakinya. Bisa jadi pidana ya, bisa menjadi pidana. Nah, inilah yang harus dipahami. Jangan sampai laki-laki juga seperti itu. Makanya pemerintah ada undang-undang itu. Kemudian juga perempuan ya tidak boleh semena-mena juga. Ada nggak perempuan yang menyakiti laki-laki terjadi KDRT? Jarang sekali ya, Bu ya. Kayaknya belum pernah dengar ya. Apa ya? Ada juga lah. Ada perempuan selingkuh, ya. Kan mungkin ada juga ya. Nah, itulah juga kalau memang menyakiti ya. Kalau di film Indosiar itu kan ada itu, Mbak. Film Indosiar ada juga. Kalau nggak terima ya bisa jadi selingkuh ya. Itu ada ranah pidana, ranah undang-undang yang mengatur itu. Nah, dalam hal ini pemahaman terhadap
agama itu menjadi sangat penting juga ya. Bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga, yang tentu agama itu menjadi kendali juga. Agamanya menjadi kendali. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan biasanya ada faktor ekonomi ya. Ibunya kerja, bapaknya nggak kerja, itu juga menjadi faktor kadang seperti itu ya, atau sebaliknya ya, itulah ranah keluarga yang selalu bagaimana menjaga keharmonisan itu ya antara bapak dan ibu, suami dan istri. Ini salah satunya diusahakan ya, dalam Al-Quran itu ada kan, bahwa kalau di dalam keluarga itu ya harus ada upaya bagaimana jodoh menjadikan tenang, tetapi harus ada diupayakan ya, bagaimana supaya ada peran keluarga itu sendiri, bagaimana antara laki-laki dan perempuan itu supaya keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Betul sekali. Ayatnya opo ya, nanti kita cari lagi ya Bu. Cari lagi ya. Karena waktunya terbatas ya. Saya ke Bu Tini nih, harapan Bu Tini untuk perempuan Kota Santri khususnya. Monggo Bu. Harapan saya untuk perempuan Kota Santri semuanya semoga bisa sukses ya. Amin. Yeah. Terus ini ada yang lebih sukses lah. Semuanya sukses ya. Akhirat. Amin. Ya. Di Pekalongan untuk konveksi aku lagi. Oh, konveksi. Oh gitu ya. Kalau saya kan punya komunitas juga ya, kita bisa saling tukar info ya Bu. Iya. Ini Mbak Yuni ya. Iya, siap. Tanya-tanya kerjaan kalau kita gitu. komunitas kayak gitu saya komunitas juga Bu, selain aku di desa. Benar aktif sekali ya. Orang saya. Hiburan Bu. Oh, hiburan. Nah itu Hiburannya ketika beliau ini aktif Bu. Hiburan dapat uang. Iya, hiburan itu di komunitas kita bisa cari info, bisa tanya-tanya ya kerjaan apa enggak Mas. Nanti saya diajak ya. Mungkin jenengan enggak sempat. Nanti disempatkan lah ya Bu. Iya. Seneng lah. Terus apa tadi Mbak Yuni? Apa ya mau ketemu sama Ibu nih? Konveksi sepi, nyambut gawe sepi gitu kan ya. Terus kalau kita banyak teman berkomunikasi kan berdasarkan informasi tentang kerjaan gitu. Terus buat perempuan Kabupaten Kota Santri ya, judulnya semangat Mbak Yuni, walaupun kerjaan sepi ya. Kerjaan sepi harus semangat ya. Karena kalau kita tidak punya apa, paling tidak kita punya semangat ya Bu. Masih punya semangat ya. Iya. Iya, jadi saling support ya. Berarti perempuannya hebat-hebat ini di Kota Santri. Amin, Semangat ya terus walaupun nggak punya uang. Namanya hidup ya Bu. Iya, saling support Mbak. Iya. Jadi kita terus mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan. Tahun 2024 kita harapkan tumbuh positif ya, dari target yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau nggak salah sampai 5,5 sampai 6, ya diharapkan. Kalau saya dorong, kalau sebagai Ketua DPR, pertumbuhan ekonomi meningkat ya lebih dari rata-rata nasional lah. Karena pertumbuhan ekonomi tentu mengurangi angka kemiskinan ya. Kalau mengurangi angka pengangguran. Nah, orang bekerja, ibu-ibu itu sektor-sektor yang mendorong untuk bagaimana ekonomi tumbuh, diantaranya sektor UMKM ya, kemudian sektor yaitu kalau di Kabupaten Pekalongan konveksi ya. Orang sekarang seperti Mbak Yuni, bagaimana mau menjahit, dong sayanya nggak beli baju, Mbak Yuni nggak beli baju karena nggak punya uang ya kan seperti saling ketergantungan ya Bu. Ya inilah yang harus menjadi peran pemerintah, bagaimana sektor-sektor menjadi pekerjaan masyarakat di Kabupaten Pekalongan harus ditumbuhkan terus sehingga angka pertumbuhannya meningkat. Kalau angka pertumbuhannya meningkat, tentu kemiskinan menjadi turun, pengangguran menjadi turun, jadi orang bekerja. Nah, itulah yang sangat penting sekali. Seperti itu ya. Terakhir nih Bu Indun, karena waktu kita terbatas, padahal masih seru ya. Mungkin nanti kita agendakan lagi. Pesan untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan, khususnya lagi nonton kita saat ini Bu. Ya, ini khusus perempuan, Tentu kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita
terus berbuat baik ya, baik di dalam keluarga, masyarakat. Berbuat baik ini dalam tanda petik ya, artinya berbuat baik untuk kemajuan bangsa dan negaranya, untuk Kabupaten Pekalongan, Kota Santri melalui berbagai hal tadi, baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan seterusnya, agar kita bisa terus menjadi orang-orang yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Semoga apa yang dicita-citakan khususnya untuk warga Kabupaten Pekalongan, para perempuan Kabupaten Pekalongan ini bisa terlaksana sesuai yang diinginkan oleh kita semua ya. Dan perempuan memiliki akses yang sama seperti dengan laki-laki. Jadilah perempuan yang memiliki pendidikan ya, karena dengan pendidikan akan berakhir dengan karakter, dan jadilah perempuan yang berkarakter. Terima kasih Bu Tini sudah mampir bersama kami, dan Bu Hindun. Kita tunggu lagi kesempatan berikutnya ya Bu ya. Karena kita pasti juga pengen sapa-sapa dengan Bu Hindun. Untuk Anda mitra RKS yang ingin bertanya, mungkin ingin sharing, bisa dikirimkan di kolom komentar ya. Kita akan hadirkan konten-konten menarik lainnya. Jangan bosan untuk terus stalking di channel RKS TV. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat beraktivitas, terus semangat dan berkarya. Sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.